Perkenalkan, saya Rindariani NPM 19 dari Fakultas Farmasi Universitas Pajajaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai jalur permeasi obat perkutan secara transepidermal. Rute transepidermal itu sendiri merupakan jalur permeasi obat yang dapat menembus stratum corneum kulit. Stratum corneum adalah lapisan kulit terluar yang terdiri dari 40% kandungan protein dan lemak, serta kurang dari 40% kandungan air. Stratum corneum bersifat lipofilik dan sedikit hidrofilik. Oleh karena itu, obat-obat yang diaplikasikan terhadap kulit diformulasikan mengandung basis yang memiliki sifat lipofil agar mudah melintasi lapisan stratum corneum. Proses penembusan obat rute transepidermal memiliki dua mekanisme, yaitu secara transseluler dan paraseluler. Paraseluler adalah di mana obat melalui ruang antarsel pada stratum corneum, sedangkan transseluler melalui protein dalam sel di lapisan stratum corneum. Mekanisme yang paling dominan adalah transseluler. Selanjutnya, saya akan menjelaskan skema penetrasi obat rute transepidermal. Berikut skemanya. Dari skema di bawah ini dapat diketahui obat terdilus solusi dalam pembawa, kemudian ketika obat dioleskan ke atas kulit, obat akan berdifusi ke permukaan, kemudian mengalami liberasi ke dalam stratum corneum, berikatan dengan matriks lipid pada stratum corneum, zat aktif akan lepas ke dalam epidermis dan berdifusi ke epidermis atas dan bawah. Selanjutnya zat akan masuk ke dermis sehingga terabsorpsi ke dalam kapiler darah, di-uptake pada sistem kapiler. Selanjutnya adalah mekanisme permeasi rute transepidermal sediaan topikal. Di sini kita bisa lihat sendiri ada gambar salep yang sedang dioleskan di atas kulit. Pertama kali yang terjadi pada salep ini adalah zat pembawa dari salep akan mengalami liberasi dan terpartisi ke dalam stratum corneum yang bersifat lipofil. Setelah itu, zat pembawa akan berikatan dengan matriks lipid yang ada di stratum corneum. Selanjutnya, zat aktif lepas berdifusi ke dalam viabel epidermis yang lebih bersifat hidrofilik. Pada viabel epidermis terjadi proses disolusi, kemudian berdifusi kembali zat aktif ke dalam dermis, di mana lapisan dermis ini terdapat kapiler-kapiler darah. Akhirnya terjadilah proses absorpsi dari zat aktif ke dalam sirkulasi darah di lapisan dermis ini. Selanjutnya adalah mekanisme permeasi rute transepidermal sediaan sistemik. Berikut video yang saya akan tampilkan adalah mengenai transdermal. A microarray patch technology is being developed for the transdermal delivery of large molecule drugs without the use of injections. The patch is in a Band-Aid format, and the surface of the patch is structured with polymer microneedles from which the drug is delivered. The drugs can be attached to the external surface of the polymer microneedles, integrated into the polymer, or both. Berbahan polimer. When the patch is applied, the microneedles cross the stratum corneum and penetrate into the epidermis. The microneedles do not penetrate deep enough to enter blood capillaries or nerves, hence the delivery is non-invasive and pain-free. The drugs for delivery are present in a nanostructured form, facilitating uptake into the body. The microneedles are made of a polymer that is biocompatible and biodegradable. This reduces the risk of trauma to the skin and infection. The microarray patches have been designed for the delivery of peptides, proteins, hormones, vaccines, and skin repair agents. The use of microarray patches will enable a wide range of medications to be effectively delivered to humans in a safe and non-invasive manner. Dari video tadi bisa dilihat sendiri bagaimana transdermal bekerja, secara transepidermal sediaan sistemik itu bekerja. Lebih lengkapnya nanti akan dilanjutkan. Selanjutnya saya akan membahas mengenai role of transdermal transfer current in percutaneous absorption of steroid in vitro studies on human skin.
Di jurnal ini membahas mengenai percobaan tentang in vitro, bahwa seperti yang kita ketahui dari absorpsi perkutan. Seperti yang kita ketahui, absorpsi perkutan terbagi menjadi dua mekanisme atau dua jalur utama, yaitu transepidermal dan transfolikuler. Untuk itu, dilakukan penelitian perbandingan absorpsi perkutan dengan menggunakan obat-obat steroid pada kulit yang terluka dan kulit normal. Mengapa kulit terluka dan kulit normal? Karena pada kulit terluka, folikel rambut dan kelenjar keringat kemungkinan besar tidak ada. Sedangkan pada kulit normal semuanya lengkap. Percobaan ini dilakukan dengan mengaplikasikan obat-obat steroid selama waktu 8 jam dan 24 jam. Kemudian diamati persen dari absorpsinya. Setelah pemakaian 8 jam, pada obat yang digunakan adalah testosteron, menghasilkan presentasi 3,1% absorpsi lebih tinggi pada kulit normal daripada kulit terluka. Sedangkan pada progesteron 2,4% lebih besar absorpsinya daripada pada kulit terluka. Kemudian setelah pemakaian 24 jam, pada obat estradiol 1,7% lebih besar absorpsinya pada kulit normal daripada kulit terluka, sedangkan untuk hidrokortison 2,4% lebih besar dari absorpsinya pada kulit normal daripada kulit terluka. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kulit normal yang memiliki folikel rambut dan kelenjar minyak yang masih utuh dapat mengabsorpsi obat jauh lebih tinggi daripada yang tidak memiliki kelenjar minyak dan folikel rambut alias pada kulit yang terluka. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian dan terima kasih.